7 September 2004, sebuah pesawat milik Garuda Indonesia sedang melintas di langit Eropa menuju Amsterdam, Belanda. Di dalam kabin pesawat, seorang pria Indonesia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Dia bolak-balik ke toilet, wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dan tak lama kemudian, pria itu meninggal dunia. Dia adalah seorang aktivis HAM yang selama hidupnya berani menantang kekuasaan. Namun yang membuat dunia terkejut bukan hanya tentang kematiannya, tapi sampai hari ini, siapa sebenarnya dalang di balik pembunuhan itu masih menjadi misteri dalam sejarah Indonesia. Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini. Di channel tempat saya membahas berbagai kisah kriminal nyata. Dan hari ini, saya akan membahas satu kasus pembunuhan yang sampai hari ini masih menjadi misteri. Munir Said Tholib, atau lebih dikenal sebagai aktivis Munir. Dia dikenal sebagai salah satu aktivis HAM paling berani di Indonesia. Dia adalah pendiri Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Sepanjang hidupnya, Munir terlibat dalam berbagai kasus sensitif, antara lain penculikan aktivis tahun 9798, pengungkapan pelanggaran HAM oleh aparat, dan advokasi keluarga korban kekerasan negara. Dia juga ikut menyoroti berbagai kasus-kasus besar seperti tragedi Tanjung Priuk 1984 dan pembunuhan buruh Marsina. Keberanian Munir membuatnya dihormati banyak orang, namun di sisi lain, aktivitasnya juga membuatnya memiliki musuh yang sangat kuat. Lalu, misteri dan teori apa saja yang muncul dalam kasus ini? Baiklah, mari kita dengarkan kisahnya. Awal September tahun 2004, Munir mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi di Belanda. Lalu, pada tanggal 6 September 2004, dia berangkat dari Jakarta menuju Amsterdam. Dia menaiki penerbangan Garuda Indonesia GA974. Rute penerbangan saat itu Jakarta, Singapura, Amsterdam. Di bandara, tidak ada yang aneh. Munir berpamitan dengan keluarga dan teman-temannya. Tapi, tidak ada yang menyangka perjalanan itu akan menjadi perjalanan terakhirnya. Pesawat Munir akhirnya berangkat dari Jakarta, lalu mendarat di Bandara Changi, Singapura untuk transit. Dan disinilah salah satu bagian paling misterius dalam kasus ini terjadi. Seorang pilot Garuda Indonesia bernama Polikarpus Budihari Priyanto diketahui berada di pesawat yang sama. Padahal saat itu dia tidak sedang dalam bertugas sebagai kru penerbangan, namun dia berada di dalam pesawat sebagai penumpang. Menurut berbagai penyelidikan kemudian, Polikarpus sempat berinteraksi dengan Munir di ruang tunggu bandara. Tak lama kemudian, Munir kembali naik ke pesawat untuk melanjutkan perjalanan menuju Amsterdam. Tapi, tidak ada yang menyadari bahwa racun mematikan mungkin sudah mulai bekerja.
Beberapa jam setelah pesawat lepas landas dari Singapura, Munir mulai merasa tidak enak badan. Awalnya hanya pusing, namun tak lama kemudian rasa sakitnya semakin parah. Dia mengalami mual hebat, muntah, dan sakit perut yang luar biasa. Munir juga beberapa kali berjalan ke toilet pesawat. Penumpang lain mulai menyadari kondisinya semakin memburuk. Lalu, seorang dokter yang kebetulan berada di pesawat mencoba menolongnya. Tapi, kondisinya semakin kritis. Sekitar 2 jam sebelum pesawat mendarat di Amsterdam, Munir mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat. Setelah pesawat mendarat di Bandara Schiphol, Belanda, otoritas setempat melakukan otopsi terhadap tubuh Munir. Hasilnya mengejutkan dunia. Di dalam tubuh Munir ditemukan arsenik dalam jumlah yang sangat tinggi. Arsenik adalah racun mematikan, dan dosis yang ditemukan dalam tubuh Munir cukup untuk membunuh seseorang dalam waktu singkat. Dan kesimpulannya sangat jelas. Munir tidak meninggal secara alami. Dia dibunuh dengan racun. Kasus kematian Munir langsung mendapat perhatian internasional. Pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan besar. Banyak pihak yang diperiksa, dan akhirnya penyelidikan mengarah pada pilot Garuda, Polikarpus Budihari Priyanto. Dia diduga terlibat dalam pembunuhan Munir. Setelah proses hukum yang sangat panjang, Polikarpus akhirnya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Namun, muncul pertanyaan yang sangat besar. Apakah Polikarpus bertindak sendirian? Atau dia hanya pelaku di lapangan? Penyelidikan terus berlanjut dan kemudian menyeret nama seorang pejabat intelijen, Mudi Purwo Pranjono. Dia adalah mantan pejabat Badan Intelijen Negara. Mudi pernah diadili karena diduga memerintahkan pembunuhan Munir. Namun, pada tahun 2008, pengadilan memutuskan dia tidak bersalah karena banyaknya saksi yang menarik kesaksian mereka. Akhirnya, Mudi dibebaskan. Dan sejak saat itu, pertanyaan besar tetap menggantung. Siapa sebenarnya dalang pembunuhan Munir? Lebih dari 2 dekade telah berlalu, namun misteri ini masih belum terpecahkan sepenuhnya. Banyak aktivis HAM percaya bahwa pembunuhan Munir bukan kejahatan biasa. Mereka meyakini bahwa pembunuhan ini adalah operasi yang direncanakan secara sistematis, dan hingga kini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia masih terus menelusuri kemungkinan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran HAM yang berat. Ada beberapa teori-teori liar yang sering muncul dalam kasus pembunuhan Munir. Tapi perlu diingat, teori-teori ini tidak semuanya terbukti secara hukum, dan sebagian besar hanya berasal dari analisis, dugaan, atau spekulasi berbagai pihak. Teori yang pertama, operasi intelijen. Teori ini mengatakan bahwa pembunuhan Munir merupakan operasi yang direncanakan oleh jaringan intelijen. Alasannya, Munir sering mengkritik institusi keamanan negara dan mengungkap kasus penculikan aktivis 1998 yang sensitif secara politik. Dia juga memiliki banyak informasi tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam proses hukum, nama mantan pejabat Badan Intelijen Negara, yaitu Mudi Purwo Pranjono, sempat muncul. Namun, dia kemudian dibebaskan oleh pengadilan. Karena itu, sebagian orang percaya bahwa pembunuhan Munir adalah operasi yang lebih besar dari sekedar tindakan individu. Teori yang kedua, pembungkaman aktivis. Teori ini beranggapan bahwa Munir dibunuh untuk membungkam kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai pendiri Kontras, Munir sering membantu keluarga korban kekerasan negara
mengkritik aparat keamanan, dan mengungkap berbagai kasus sensitif. Sebagian analis percaya pembunuhan itu bertujuan memberi pesan kepada aktivis lain agar tidak terlalu jauh dalam menantang kekuasaan. Teori yang ketiga, jaringan pelaku berlapis. Dalam kasus ini, pilot Polikarpus dihukum sebagai pelaku. Namun, banyak pihak percaya dia bukan pelaku tunggal. Teori ini mengatakan Polikarpus hanya pelaksana di lapangan dan ada orang lain yang merancang operasi. Bahkan mungkin melibatkan lebih dari satu institusi. Karena racun arsenik dimasukkan secara sangat terencana di dalam penerbangan Garuda Indonesia. Teori yang keempat, informasi rahasia. Dalam teori ini menyebutkan bahwa Munir mungkin memiliki informasi sensitif yang belum dipublikasikan. Pada saat kematiannya, dia sedang berangkat studi ke Amsterdam dan mungkin berencana memperluas jaringan advokasi HAM internasional. Beberapa orang berspekulasi bahwa Munir mungkin akan mengungkap informasi baru di luar negeri, sehingga ada pihak yang lain yang ingin menghentikannya sebelum itu terjadi. Teori yang kelima, operasi yang gagal ditutup. Teori yang terakhir ini mengatakan bahwa pembunuhan Munir sebenarnya direncanakan sebagai operasi yang sulit dilacak. Namun, rencana itu gagal sempurna karena otopsi di Belanda menemukan racun arsenik. Hingga penyelidikan internasional ikut terlibat dan kasusnya mendapat perhatian global. Akibatnya, operasi yang mungkin dimaksudkan untuk terlihat seperti kematian alami justru berubah menjadi skandal internasional. Jadi kesimpulannya, kasus pembunuhan Munir hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan. Beberapa pelaku telah dihukum, tetapi siapa dalang sebenarnya belum pernah dipastikan secara hukum. Karena itulah, kasus ini sering dianggap sebagai salah satu misteri politik terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Kasus pembunuhan Munir bukan hanya cerita tentang seorang aktivis yang tewas diracun di pesawat milik Garuda Indonesia. Kasus ini juga menjadi cermin yang memaksa kita melihat lebih dalam tentang keadilan, keberanian, dan bagaimana sebuah negara yang memperlakukan orang-orang yang berjuang untuk kebenaran. Munir dikenal sebagai orang yang tidak takut berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia. Dia berdiri di sisi para korban, mereka yang sering kali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, ironisnya, perjuangan itu justru berakhir dengan kematian yang tragis. Peristiwa ini meninggalkan pertanyaan besar bagi masyarakat. Apakah seseorang yang berjuang untuk keadilan bisa benar-benar aman? Lebih dari 20 tahun telah berlalu sejak kematian Munir. Beberapa pelaku telah dihukum, tetapi pertanyaan tentang siapa dalang sebenarnya masih belum sepenuhnya terjawab. Kasus Munir mengingatkan kita bahwa keadilan bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang memastikan bahwa kebenaran tidak hilang ditelan waktu. Karena selama pertanyaan itu masih ada, selama dalang sebenarnya belum benar-benar terungkap, kasus Munir terus menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk keadilan belum selesai. Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya yang bikin kita sadar bahwa keadilan bukan hanya tentang menghukum pelaku, tapi juga tentang mengungkap seluruh kebenaran. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.